Horas, Shalom, saudara-saudari yang terkasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh kembali bertemu melalui media ini dalam ibadah pertanggungan kita di minggu hari ini, Minggu Pentakosta, yaitu minggu turunnya Roh Kudus ke dalam hati kita. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dua hal untuk sebagai pengingat kita di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, marilah kita sebisa mungkin tetap stay at home. Dengan demikian, kita akan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tengah-tengah dunia ini. Dan yang kedua, marilah kita cermat dalam menerima dan membagikan segala informasi dan berita, khususnya yang berkaitan dengan COVID-19, untuk meminimalisir miskomunikasi, misinformasi, dan hal itu ditakutkan justru menimbulkan ketakutan bagi kita yang menerima dan orang-orang yang kita bagikan beritanya. Untuk itu, saudara-saudari, marilah kita persiapkan hati kita bersaat teduh untuk kita memulai pertanggungan kita. Kita saat teduh di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 109, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, atas segala rahmat karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami masih boleh berkumpul pada malam hari ini Tuhan, untuk melakukan ibadah kami, ibadah pertanggungan kami bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi pada saat ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami, kami dapat mengerti, dan terlebih lagi Tuhan, kami dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah pertanggungan pada kita pada malam hari ini tertulis dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita semua, saudara-saudari boleh mengikutinya dari tempat masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan,
sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini kita memasuki Minggu Pentakosta, atau Minggu turunnya Roh Kudus ke dalam hati kita masing-masing. Inilah hari ke-50 setelah kebangkitan Kristus dari kematian. Peristiwa Pentakosta ini juga, saudara-saudari, menyatakan dua hal. Yang pertama, meskipun Yesus telah bangkit dari kayu salib, tetapi karya keselamatan Allah belum selesai. Karya keselamatan Allah masih terus berlangsung dan akan terus berlangsung di dalam dunia ini. Yang kedua, meskipun Yesus telah bangkit dari dunia ini, dari kematian, tetapi tugas kita sebagai orang Kristen belum selesai. Oleh karena itu, sesuai janjinya di dalam Yohanes 14, ayat 16 hingga ayat 17, Tuhan mengirimkan Roh-Nya yang kudus kepada kita, untuk membimbing kita, untuk memandu kita, untuk menjaga kita, dalam menjalani hari-hari kita di dunia ini, sampai nanti Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Di sana tertulis, di dalam Yohanes 14, ayat 16 hingga ayat yang ke-17, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah Anda pernah menanam pohon buah? Entah itu pohon apel, atau pohon jeruk, atau mungkin pohon cabai, atau pohon tomat. Yang jelas semua pohon atau tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah. Kalau pernah, apakah saudara masih mengingat apa perasaan saudara, apa yang saudara rasakan ketika menanam pohon itu? Ketika kita menanam sebuah pohon buah, tentu kita berharap bahwa pohon itu akan cepat besar, pohon itu cepat tumbuh, dan nantinya pohon itu akan berbuah yang lebat dan yang manis. Ketika kita menanamnya, bahkan kita sudah membayangkan, nanti kita akan menghasilkan atau memetik hasil dari pohon itu. Kita akan memetik buahnya, memanen buahnya, dan menikmati buah tersebut. Tidak ada orang yang menanam pohon buah, tetapi ia mengharapkan supaya pohon itu mati atau tidak berbuah. Nah, seperti itulah hidup orang Kristen yang diinginkan Tuhan. Tuhan senantiasa berharap supaya hidup kita berbuah. Tuhan selalu berharap hidup kita menghasilkan buah yang manis. Bukan hanya manis bagi Tuhan, tetapi manis juga bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang di sekitar kita. Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Roma mengatakan bahwa ada dua jenis buah yang dihasilkan oleh manusia. Yang pertama,
kita berbuah bagi maut. Dan yang kedua, kita berbuah bagi Allah. Manusia yang hidupnya berbuah bagi maut, hidupnya senantiasa bersifat destruktif atau menghancur. Hidupnya selalu saja membuat masalah, membuat kerusuhan. Tetapi berbanding terbalik dengan orang yang berbuah bagi Allah. Orang yang berbuah bagi Allah, hidupnya senantiasa konstruktif dan produktif. Hidupnya selalu membawa damai, hidupnya selalu menghasilkan buah yang manis, yang bersifat membangun dirinya sendiri, membangun orang-orang di sekitarnya, dan terlebih lagi membangun kerajaan Tuhan di dunia ini. Tentu Tuhan mengharapkan kita menjadi orang yang menghasilkan buah bagi Allah. Kita menjadi orang yang menghasilkan buah yang manis dan buah yang lebat, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Nah, kembali ke pohon tadi, sebuah pohon untuk bisa menghasilkan buah, tentu ia membutuhkan suatu proses yang cukup lama. Selain itu, pohon itu juga memerlukan usaha-usaha yang perlu kita berikan supaya pohon itu terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis untuk kita panen. Begitupun juga dengan hidup kita, saudara-saudari. Hidup kita pun perlu melakukan 3 hal supaya kita bisa menghasilkan buah yang manis dan yang lebat. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan supaya hidup kita menghasilkan buah di dalam dunia ini adalah menjauhi perbuatan daging. Di ayat 19 hingga ayat 21 sangat jelas dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Untuk orang-orang yang melakukan hal-hal ini, melakukan perbuatan daging, ia tidak akan menghasilkan buah di dalam hidupnya. Hidupnya justru akan hambar dan menghasilkan hal-hal yang negatif, yang destruktif, yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua orang tahu bahwa kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan daging ini, saudara-saudari. Semua orang tahu apa-apa saja yang harus ditinggalkan, yang tidak boleh dilakukan supaya hidup kita menghasilkan buah. Akan tetapi, hanya ada sedikit orang yang mau meninggalkan perbuatan-perbuatan itu. Hanya ada sedikit orang yang mau meninggalkan kenikmatan-kenikmatan sesaat yang dihasilkan oleh perbuatan-perbuatan itu. Pendeta Andar Ismail di dalam bukunya Selamat Berbuah mengatakan bahwa hidup manusia ini dipengaruhi oleh 2 hal. Dipengaruhi oleh 2 hal yang saling bertolak belakang. Yang pertama, hidup manusia dipengaruhi oleh daging. Dan yang kedua, hidup manusia dipengaruhi oleh roh. Untuk itu, sekarang menjadi pilihan bagi kita yang menentukan pengaruh mana yang mau kita ikuti, pengaruh mana yang mau kita pilih dan kita jadikan pedoman dalam menjalani hari-hari kita di dunia ini. Tentu melalui khotbah ini, kita diajak untuk mengikuti pengaruh roh, mengikuti pimpinan roh di dalam hidup kita, supaya kita melakukan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, usaha yang kedua yang bisa kita lakukan supaya hidup kita senantiasa menghasilkan buah adalah memberi diri kita dipimpin oleh roh. Memberi diri dipimpin oleh roh artinya kita berserah. Artinya kita percaya kepada pengiringan Tuhan di dalam hidup kita. Percaya kepada arahan Tuhan di dalam hidup kita. Memberi diri kita dipimpin oleh roh artinya kita menjadikan roh Tuhan, menjadikan Roh Kudus sebagai satu-satunya pedoman bagi kita di dunia ini. Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus artinya
kita tidak lagi mengandalkan kuasa-kuasa lain selain daripada kuasa Tuhan dalam menjalani hari-hari kita di dunia ini. Terlebih lagi di situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia pada saat ini, di mana semakin banyak orang yang mulai meragukan pimpinan Roh Tuhan di dalam hidupnya. Semakin banyak orang yang mulai mencari solusi-solusi lain selain yang daripada Tuhan dalam menyelesaikan masalah hidup mereka. Seperti misalnya masalah ekonomi. Ketika kebutuhan keluarga semakin mendesak, di sisi lain penghasilan kita semakin turun. Semakin banyak orang yang mulai mencari jalan pintas, saudara-saudari. Mencari jalan pintas, jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Di saat orang lain juga banyak yang mulai stres akibat tekanan hidup mereka, akibat tuntutan pekerjaan mereka, tuntutan keluarga, dan berbagai tekanan lainnya, semakin banyak orang yang mulai mencari pelarian. Mulai mencari pelarian yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka mencoba lari dari masalah-masalah mereka, tetapi mereka bukan lari kepada Tuhan. Mereka tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Hal-hal itu bisa terjadi karena mereka, karena kita, karena masih banyak orang yang belum memahami pimpinan dan arahan Tuhan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, hal ketiga yang bisa kita lakukan adalah membiasakan diri kepada firman Tuhan. Marilah kita membiasakan diri kita untuk membaca firman Tuhan, untuk menggumulkan firman Tuhan di dalam hidup kita, untuk terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Dengan kita membiasakan diri kepada firman Tuhan, maka kita akan lebih lagi mengerti arahan dan bimbingan Tuhan di dalam hidup kami. Sebab firman Tuhan adalah pedoman bagi kita, solusi bagi kita untuk setiap permasalahan hidup kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah 3 hal yang bisa kita lakukan dalam hidup kita, supaya hidup kita senantiasa menghasilkan buah yang manis, buah yang lebat, yang bisa kita rasakan hasilnya sendiri. 3 hal itulah yang disebut sebagai hidup di dalam Roh. Dengan hidup di dalam Roh, orang akan menghasilkan buah-buah yang sekali lagi bisa dirasakan oleh dirinya sendiri, oleh orang lain, terlebih lagi buah itu manis di hadapan Tuhan. Orang yang hidup di dalam Roh, hidupnya akan penuh kasih. Kasih kepada dirinya sendiri, kasih kepada lingkungan sekitarnya, dan terutama kasih kepada Tuhannya. Orang yang hidup di dalam Roh, ia adalah orang yang selalu bersuka cita, apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Orang yang hidup di dalam Roh juga ia akan senantiasa menjadi pembawa damai, bukan justru menjadi orang yang pemecah belah, melainkan ia menjadi selalu membawa damai, menciptakan suasana damai di tengah-tengah lingkungan sekitarnya. Orang yang hidup di dalam Roh juga adalah orang yang sabar. Orang yang sabar menghadapi orang lain, dan juga orang yang sabar di dalam kesesakannya. Ia sabar dalam menghadapi masalah-masalah hidupnya, ia tabah dalam menjalani hidup yang dijalaninya di dunia ini. Ia juga adalah orang yang murah hati, yang suka memberi dari kekurangannya, memberi bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Ia juga menjadi orang yang baik hati atau yang tulus. Orang yang hidup di dalam Roh juga adalah orang yang setia, saudara-saudari. Terlebih lagi ia setia kepada imannya. Ia juga menjadi orang yang lemah lembut. Nalambok hatana songon nasiniraan. Nalambok pangalahona di bagasan ngoluna. Dan yang terakhir, orang yang hidup di dalam Roh adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Ia mampu mengendalikan emosinya, ia mampu menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudari, hidup di dalam Roh artinya kita hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam diri kita. Oleh karena itu, meskipun kita melakukan ibadah kita di rumah, percayalah bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, Tuhan tetap mendengar doa-doa kita,
Tuhan tetap menerima ibadah yang kita lakukan bersama keluarga kita di rumah. Meskipun kita sendirian melakukan ibadah ini, tetapi Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita di rumah kita masing-masing. Meskipun COVID-19 telah menutup ratusan, bahkan ribuan pintu gereja di dunia ini, tetapi virus COVID-19 juga telah membuka jutaan gereja baru di tengah-tengah rumah keluarga Kristen di dunia ini. Oleh karena itu, janganlah kita patah semangat, marilah kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, karena pandemi ini pasti berlalu, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam roh. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menghasilkan buah yang manis bagi nama-Mu ya Tuhan, buah yang manis bagi kami, dan juga manis bagi orang-orang di sekitar kami. Pada ibadah kami ini Tuhan, kami mau membawa di dalam doa kami, negara kami ini Tuhan, dunia ini Tuhan, berkatilah para pemimpin kami, baik itu pemimpin pemerintahan, maupun pemimpin-pemimpin gereja-Mu ya Tuhan. Berikanlah mereka kebijaksanaan, berikanlah mereka ketegasan Tuhan, dan juga kepintaran dalam memberikan pengarahan kepada kami, memberikan ajaran kepada kami dan anjuran kepada kami dalam menghadapi situasi COVID-19 ini Tuhan. Agar bumi ini bisa pulih kembali, agar kami bisa kembali ke rutinitas kami seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang berduka. Engkaulah yang menyembuhkan mereka, memberikan penghiburan kepada mereka Tuhan, karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ampunkanlah kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan berserah. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 102 ayat 1 dan ayat 7. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Mari kita satukan hati, menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan ini ke dalam tangan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami boleh mempergunakannya untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami, agar kami boleh mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang telah kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menjaga, memelihara, dan memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan tetap ibadah di rumah, ibadah keluarga. Jangan lupa untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran, sehingga kita bisa menikmati hadirat Tuhan dalam setiap ibadah kita. Amin.